Oke, cek. Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk video yang hari ini ya. Jadi setelah kemarin kita coba cek lagi. Ini yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi kita sudah di video yang kemarin kita sudah menambahkan satu halaman login untuk yang nanti akan kita gunakan untuk masuk ke dashboardnya kita. Untuk dashboardnya kemarin kita menggunakan template dashboard yang sudah ada ya. Kita menggunakan template dashboard dari Bootstrap. Jadi ada di ini. Nanti silakan teman-teman sudah menggunakan template yang mana. Nah, karena kita akan berhubungan dengan data ya nantinya. Untuk di video kali ini kita akan coba membuat database-nya dulu. Jadi di pertemuan ini kita akan fokus ke pembuatan database-nya, namun nanti database-nya akan ya tidak yang kompleks ya, jadi tidak ada relasi tabelnya, hanya nanti pembuatan tabel-tabel yang akan kita butuhkan. Oke, kita akan coba analisis dulu ya, kira-kira nanti kebutuhan tabelnya itu seperti apa. Kita masuk dulu ke sini. Nah, ini adalah halaman utama dari website yang kita. Di halaman utama ini harapannya adalah seluruh datanya nanti ya, seluruh data yang akan kita tampilkan di sini, ini berasal dari database. Artinya, kita akan menyimpan isian data yang nantinya akan kita ambil dari database. Kita akan coba membuat perancangannya. Tapi sebenarnya saya sudah ada ya. Nanti kita cek di sini, create database. Nah, ini adalah perancangan database kita. Cukup sederhana, hanya ada dua tabel, yaitu tabel user dan juga tabel profile. Untuk tabel user ini akan kita gunakan untuk proses autentikasinya kita. Jadi untuk proses loginnya kita nanti kita menggunakan username dan password. Ini kita simpan ke dalam tabel user. Terus kemudian untuk bagian informasi utamanya ya, informasi utama yang nanti akan ditampilkan di halaman awal ini, itu kita simpan ke dalam tabel dengan nama profile. Isian kolomnya adalah name dan description. Cukup sederhana, nanti teman-teman bisa improve lagi. Yang terpenting adalah proses di pembuatannya ya. Nanti silakan teman-teman bisa improve sesuai dengan studi kasusnya masing-masing. Oke, untuk proses perancangan database ini sebenarnya kalian nanti bisa menggunakan beberapa tools. Salah satunya kalian nanti bisa memanfaatkan dari XMPP. Di XMPP itu ada yang namanya PHP My Admin. Ini sebuah UI ya, UI untuk menampilkan database-nya kalian, database relasinya kalian nanti bisa ditampilkan menggunakan PHP My Admin. Ada tampilannya cukup mudah, nanti kalian bisa tinggal ini ya, membuatnya cukup mudah, UI-nya cukup mudah dipahami. Atau bisa juga nanti yang akan kita lakukan hari ini ya, nanti di video ini nanti kita akan menggunakan terminal. Jadi kita akan ketikkan SQL-nya untuk membuat tabelnya kita. Kalau di materi ini ya, saya tunjukkan. Jadi nanti teman-teman juga kemarin kan dapat ini ya, dapat praktikum sistem basis data. Ini sebenarnya praktek untuk DDL ya, Data Definition Language, yaitu kita membuat struktur tabelnya terlebih dahulu. Nanti yang akan kita kerjakan. Oke, kita sudah punya perancangan database sederhananya kita, ada tabel user dan tabel profile. Terus kemudian kita akan menggunakan terminal. Oke, sebenarnya selain terminal kita juga bisa, kalau di tempat saya itu ada yang namanya ini DB Engine ya. Ini nanti bisa juga digunakan sebagai UI-nya tadi, UI untuk menampilkan database-nya kita. Oke, kita akan masuk ke sini. Kita menggunakan terminal ya. Teman-teman nanti silahkan bisa menggunakan CMD versinya kalian masing-masing. Yang pertama adalah MySQL main U usernya ya, usernya adalah root bawaannya, terus kemudian minp, saya enter. Untuk passwordnya, kalau misalkan teman-teman menggunakan XMPP dan default ya, instalasi kalian default, maka passwordnya ini adalah kosong, jadi langsung di enter saja. Nah, ini adalah tampilan pertama untuk di bagian, ini nggak bisa di zoom ya. Nah, ini tampilan pertama seperti ini ya. Kita akan coba melihat dulu, show database. Ada database apa saja di tempat kita. Oke, ini kebetulan di tempat saya ya, ada database-nya lumayan banyak. Oke, ya mungkin kita start dengan membuat database baru ya,
teman-teman kalau di PHPMyAdmin juga bisa nanti membuat database-nya dulu, baru kemudian di database tersebut nanti kalian membuat tabel-tabelnya. Ini saya akan membuat database-nya terlebih dahulu. Kita tuliskan perintahnya create database, betul ya, create database. Nama database-nya kita adalah, misal saya beri nama web series. Oke, titik koma jangan lupa. Oke, ini ada ya, kita show database-nya dulu. Apakah sudah ada web series? Ini ada di sini ya, sudah web series. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan web series ini, dan kemudian di database web series ini kita akan membuat tabel user dan juga tabel profilnya kita. Berarti kita gunakan use web series ya, tidak bisa di tab ternyata. Web series titik koma. Oke, database change, show table, kita coba lihat, belum ada tabelnya. Nah, sekarang akan kita coba create tabelnya kita sesuai dengan tadi perancangannya ini. Untuk tabel user ada username, password. Oke, kita mulai dengan tabel user dulu. Create perintahnya? Create table user. Oke, buka kurung ya, buka kurung. Saya enter dulu. Yang pertama, di tabel user ini ada username dan password, tapi selain itu ada juga kolom yang nanti akan kita gunakan sebagai kolom identifikasi, yaitu ID ya biasanya ya. Kita beri nama misal user ID. Ini nanti primary key-nya kita. Tipe datanya adalah integer. Kita beri propertinya not null, tidak boleh kosong. Terus kemudian saya tambahkan juga auto increment. Apa auto increment? Auto increment ini adalah digunakan supaya nanti ketika teman-teman menambahkan data baru di kolom user ID-nya kalian, itu nanti secara otomatis akan ditambahkan secara langsung gitu. Jadi dia nanti akan bertambah terus-menerus ketika datanya kita ya, data usernya kita tambahkan. Jadi ada auto increment-nya, dia otomatis akan bertambah sendiri setiap ada data baru yang ditambahkan. Kemudian selanjutnya adalah kolom username. Ini tipe datanya mungkin varchar ya, varchar cukup 255 panjangnya. Ini juga sama, not null. Kemudian yang terakhir ini adalah password. Password tipe datanya varchar juga. Ke enter ya, 255. Kemudian not null. Terakhir adalah kita set untuk primary key-nya kita, yaitu primary key-nya tadi adalah primary key-nya itu adalah user ID. Sekarang kita coba jalankan. Buka tutup ini ya, tutup kurungnya jangan lupa. Titik koma. Oke, ini ada yang salah ya. Iya ya. Yang kita ulang lagi berarti. Ini kemudian user ID. Sorry. Username-nya harusnya net null ya. Tadi ada M-nya. Salah. Password-nya masih ada nggak ya? Oke, password-nya tidak tersimpan ya. Kita tuliskan lagi. Password tipenya varchar. Kemudian panjang 255. Ini not null juga ya. Kita beri propertinya not null. Terakhir adalah primary key. Primary key-nya kita menggunakan user ID. Tutup 2 kali seperti ini. Oke, sepertinya sudah tepat ya. Titik koma, enter. Oke, ini ada query oke. Ya, tidak ada baris yang affected yang di ini tambahkan ya. Kalau kita tidak menambahkan baris, kita membuat tabel baru. Sekarang kita coba cek DSC user ya. Mengecek strukturnya. Betul, ada fieldnya, ada user ID, ada username, dan juga ada password. Tipe datanya ini ada integer, varchar. Ini primary key, dan juga dia auto increment. Oke, untuk yang pertama ini sudah selesai ya untuk pembuatan tabel di tabel usernya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel yang satunya lagi. Kita show tabel dulu. Masih ada satu tabel aja. Create table profile. Kita sesuaikan. Profile itu ada name dan juga ada description. Ada name dan description.
Yang pertama kita tambahkan dulu primary key-nya adalah profile ID. Profile ID, tipe datanya sama ya, tadi integer, not null, auto increment juga, supaya nanti tidak perlu kita isikan secara manual. Terus kemudian ini name, ini tipe datanya varchar juga, varchar, ini saya beri not null ya, jadi bisa diisikan nanti kosong. Terus terakhir adalah deskripsi. Deskripsinya ini saya gunakan tipe yang text. Terakhir kita set primary key-nya, primary key untuk yang profile ID. Tutup kurung lagi, titik koma, enter. Oke, kita cek DSC profile. Profile ID, tipe datanya integer, auto increment, name, dan juga deskripsi. Oke, ini berarti kita sudah membuat dua tabel baru, yaitu tabel untuk user yang nanti akan kita gunakan untuk menyimpan data usernya kita. Ini user nanti yang akan kita gunakan untuk proses login ya, autentikasinya kita. Kemudian ini ada tabel profile, yang ini datanya nanti akan kita gunakan untuk di halaman utamanya kita gitu. Jadi data-data di halaman utama nanti akan mengambil dari tabel profile. Nah ini sudah. Kemudian kita cek lagi ya, show apa? Tabel ya, harusnya ada dua, profile dan user. Ya, ini untuk proses create tabelnya kita ya, create tabelnya kita. Yang perlu diperhatikan adalah ketika membuat tabel itu yang pertama adalah perancangan database-nya kalian dulu teman-teman. Jadi di perancangan database usahakan sesuai dengan studi kasusnya kalian. Butuh tabelnya apa saja, terus kemudian dari tabel tersebut nanti akan di breakdown ya, kolom-kolomnya apa, tipe datanya apa, terus kemudian kebutuhan dari isian data nanti kira-kira butuh berapa baris, berapa isian karakternya gitu ya. Nanti kalian itu akan menentukan dengan tipe datanya kalian, akan menunjukkan tipe data. Selanjutnya tadi ketika membuat tabelnya setelah tadi perancangan database yang kalian sudah dibuat, nanti kalian juga bisa sebenarnya bikin tadi relasi tabelnya kalian, diagram relasi tabel untuk membantu pemahaman dan juga membantu gambaran dari perancangan tabelnya kalian, perancangan database-nya kalian. Nah, selanjutnya untuk proses pembuatan database-nya, tadi bisa menggunakan, kalau dari XMPP, kalian bisa menggunakan PHP-Admin, atau tadi tools yang lain juga silakan ya, ada MySQL Workbench, itu juga bisa digunakan. Atau kalau yang mau sederhana, yang di setiap komputer pasti ada ya, itu menggunakan terminal. Ini otomatis kalian nanti akan menggunakan query DDL. Jadi query DDL, Data Definition Language, kalian akan coba mendefinisikan struktur tabelnya kalian, seperti ini tadi. Tapi jangan lupa, ketika membuat DDL dengan terminal, kalian harus membuat database-nya dulu, ini ya, create database. Kemudian setelah itu jangan lupa juga ini, menggunakan use database-nya, supaya nanti lokasi dari pembuatan tabelnya kalian, teman-teman nanti, ini sesuai dengan database yang kalian gunakan nantinya. Ya mungkin ini saja untuk yang di video untuk pembuatan database-nya. Sampai tahap ini teman-teman sudah menyiapkan tampilan webnya, untuk tampilan di login-nya juga sudah ya. Kita login.html, kita cek lagi. Ini sudah ada. Nanti yang selanjutnya akan kita buat fitur untuk authentication untuk yang di bagian ini ya. Fitur login-nya nanti akan kita buat di video selanjutnya. Ini oke, database seperti ini tadi. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga nanti lancar untuk semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.